Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Remilia Sofian, NIM 231731474, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Untuk dosen pengampu, Ibu Rosti SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pendidikan Jasmani Adaptif atau Olahraga Adaptif. Jadi, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif adalah suatu program pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan fisik, motorik, mental, dan sosial peserta didik dengan disabilitas atau keterbatasan tertentu. Pendidikan ini menyesuaikan berbagai aktivitas jasmani dengan kemampuan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual, sehingga mereka tetap bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan fisik aman, efektif, yang bermanfaat. Pendidikan jasmani adaptif merupakan modifikasi atau penyesuaian dalam peralatan lingkungan aktivitas dengan metode pelajaran agar siswa dengan keterbatasan bisa mengikuti pelajaran jasmani secara inklusif. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman positif dalam aktivitas fisik maupun membantu perkembangan fisik dan mental, meningkatkan kepercayaan diri serta mendukung interaksi sosial peserta didik. Itu tadi sebagian dari pengertian penjas adaptif dari saya. Saya akan juga menyebutkan ciri-ciri pendidikan jasmani adaptif. Yaitu yang pertama, penilaian individu. Setiap peserta didik dengan disabilitas dinilai secara individual untuk mengetahui kemampuan dan keterbatasan mereka guna merancang program yang sesuai. Yang kedua, modifikasi aktivitas. Aktivitas fisik diadaptasi sesuai kebutuhan, seperti penggunaan peralatan yang lebih aman tentunya, atau perubahan aturan bermain agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pendekatan inklusif. Peserta didik dengan disabilitas seringkali dimasukkan dalam kegiatan bersama dengan teman-temannya yang non-disabilitas, tetapi dengan penyesuaian sesuai kebutuhan. Yang keempat, dukungan fasilitas. Lingkungan fisik termasuk aksesibilitas terhadap alat olahraga dan fasilitas disesuaikan untuk mendukung keterlibatan siswa dengan disabilitas. Jadi itu tadi ciri-ciri yang saya sebutkan, ciri-ciri pendidikan jasmani adaptif. Jadi saya akan menjelaskan lagi pengertian olahraga adaptif. Olahraga adaptif adalah modifikasi dari berbagai bentuk olahraga yang dirancang khusus untuk memungkinkan partisipasi individu dengan disabilitas fisik, mental, atau sensorik. Olahraga adaptif bertujuan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua individu tanpa memandang kondisi fisik mereka, agar menikmati dan merasakan manfaat dari olahraga. Modifikasi dalam olahraga adaptif bisa melibatkan perubahan aturan, penggunaan peralatan khusus, atau penyesuaian lingkungan bermain untuk memastikan bahwa semua orang
termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, dapat berpartisipasi dalam olahraga dengan cara aman dan menyenangkan. Itu tadi pengertian dari olahraga adaptif. Di sini juga saya akan menyebutkan kegiatan olahraga adaptif. Yang pertama itu yoga, yang kedua aerobik, yang ketiga sepak bola. Dalam perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi peserta didik, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, kemampuan peserta didik. Ada 8 siswa yang dapat mengikuti pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama itu siswa autis, kedua tunanetra, ketiga tunarungu, keempat tunalaras, kelima tunagastria, keenam tunadaksa, ketujuh siswa dengan hambatan belajar atau LD, ke-8 siswa dengan hambatan lainnya seperti epilepsi, HIV, dan ADD. Hal-hal yang paling utama pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengajar pendidikan jasmani adaptif yaitu kurangnya pelatihan yang memadai. Contohnya, itu banyak guru tidak memiliki pelatihan khusus dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan beragam tingkat kemampuan. Arti olahraga adaptif. Secara umum, olahraga adaptif adalah olahraga yang dimodifikasi agar orang-orang dengan disabilitas fisik, terkadang mental, dapat berpartisipasi. Hampir setiap olahraga dan banyak kegiatan reaksi atlet lainnya memiliki pandangan yang adaptif. Ada salah satu contoh umum adalah seperti sepak bola kursi roda dan yang juga disebut sebagai power soccer. Peran penjas adaptif untuk anak berkebutuhan khusus. Kegiatan olahraga adaptif untuk siswa berkebutuhan khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan pola hidup yang sehat dan aktif, sikap positif dan kecerdasan emosi. Adapun yang berpartisipasi dalam olahraga adaptif juga disebut olahraga olahraga yang memiliki aturan modifikasi peralatan yang memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi, terutama mereka yang memiliki beberapa jenis disabilitas. Orang-orang dengan gangguan fisik dan penglihatan berpartisipasi dalam olahraga adaptif yang suatu hari dapat mengarah ke Paralimpiade. Penjas adaptif perlu diajarkan kepada mahasiswa karena mata kuliah pendidikan jasmani adaptif diantaranya dapat mengenalkan berbagai macam-macam jenis kelainan anak berkebutuhan khusus dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenani atau mengajar anak berkebutuhan khusus dalam mata pelajaran penjas adaptif atau bisa disebut pendidikan jasmani adaptif.
Olahraga adaptif memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga adaptif dapat meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, dan meningkatkan pengetahuan serta pola hidup sehat. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Olahraga adaptif dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental, seperti mengurangi stres dan meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Olahraga adaptif dapat meningkatkan kualitas hidup, membantu mengatasi gejala kondisi dan meningkatkan mobilitas. Yang keempat, memungkinkan kompetisi sejajar. Olahraga adaptif memungkinkan atlet dengan disabilitas untuk bermain dan berkompetisi secara sejajar dengan yang orang non-disabilitas. Yang kelima, mengembangkan adaptasi dengan lingkungan. Olahraga adaptif dapat membantu siswa mengembangkan adaptasi dengan lingkungan. Yang keenam, melindungi diri sendiri. Olahraga adaptif dapat membantu siswa melindungi diri sendiri dan dari kondisi apapun yang memperburuk keadaannya. Olahraga adaptif merupakan olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan atlet dengan disabilitas. Itu tadi ya, astagfirullah, sudah cut nih. Jadi saya akan sebutkan manfaat yang didapatkan jika rutin berolahraga. Berolahraga secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak. Hal ini memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hasilnya, tubuh lebih sehat dan kuat, serta tidak mudah terserang penyakit. Itu tadi. Jadi saya akan juga menyebutkan jenis-jenis olahraga adaptif. Yang pertama itu ada bola basket kursi roda. Modifikasi bola basket individu yang menggunakan kursi roda. Yang kedua ada goalball. Olahraga untuk memandang tunanetra yang menggunakan bola berisi lonceng. Yang ketiga ada boccia. Olahraga yang menyerupai bowling untuk menyandang disabilitas berat. Yang keempat ada tenis kursi roda. Modifikasi tenis yang dimainkan dengan aturan khusus bagi pengguna kursi roda. Yang kelima ada bola adaptif atau amputee football, blind football. Sepak bola yang disesuaikan untuk individu dengan amputasi tunanetra. Juga saya akan menyebutkan tujuan olahraga adaptif. Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Sama seperti olahraga pada umumnya. Olahraga adaptif bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jantung, kekuatan otot, serta kebugaran fisik secara umum. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Melalui olahraga, peserta dapat belajar dan bekerja sama, serta berkompetisi secara sehat dengan membangun hubungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Olahraga adaptif dapat membantu individu dengan disabilitas meningkatkan kualitas hidup mereka melalui aktivitas fisik yang terstruktur dan menyenangkan. Yang keempat, pemberdayaan dan kemandirian.
mendorong individu untuk mengembangkan kemampuan fisik mereka sendiri dan mencapai kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Program pengajaran penjas adaptif memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, disesuaikan dengan jenis karakteristik kelainan siswa, merupakan program aktivitas jasmani yang dirancang khusus, bersifat menyeluruh, dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Baik, saya akan juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan jasmani adaptif, antara lain yang pertama yaitu guru. Guru yang mengajar pendidikan jasmani adaptif mungkin tidak memiliki pelatihan khusus untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Guru juga mungkin tidak dapat fokus mengajar karena juga bertugas sebagai guru kelas. Yang kedua, anak. Anak mungkin tidak dapat berperan karena kelainan yang disebabkan oleh hambatan berbahasa. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum yang digunakan mungkin menggabungkan KTSP dan LOVAS, tetapi penerapannya sama untuk semua anak, padahal tingkat keskautisan setiap anak berbeda ya. Yang keempat, sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia mungkin belum mengakomodasi ke kreativitas guru. Pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan jasmani yang modifikasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang menyandang ketunaan. Tujuannya adalah membantu siswa untuk mengembangkan perkembangan jasmani, emosi, dan sosial yang sehat. Baik. Kemampuan guru dalam pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama, memahami karakteristik siswa. Guru perlu memahami perbedaan belajar dan perasaan setiap siswa, serta kondisi peserta didik dan sarana prasarana di sekolah. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran. Guru perlu menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kemampuan mereka. Yang ketiga, memilih kegiatan olahraga yang tepat. Guru perlu memilih kegiatan olahraga yang cocok dan dapat dikuasai oleh siswa. Yang keempat, menyiapkan metode pengajar. Guru perlu mempersiapkan metode mengajar yang menyetarakan kebutuhan siswa. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Guru perlu membangun hubungan yang kuat dengan siswa untuk keberhasilan pengajaran adaptif. Yang keenam, memberi penguatan. Guru perlu memberi penguatan kepada siswa seperti pujian, senyum, usapan, tepuk tangan, atau tos. Atau bisa juga seperti apresiasi yang lainnya. Saya juga akan menyebutkan perbedaan antara pendidikan jasmani adaptif dan olahraga adaptif. Yang pertama, pendidikan jasmani adaptif, yaitu program pendidikan akademik yang fokus pada pengajaran aktivitas jasmani kepada siswa dengan disabilitas dengan tujuan mendidik mereka dalam keterampilan motorik, interaksi sosial, dan kesehatan fisik. Yang kedua,
olahraga adaptif. Lebih berfokus pada kompetisi dan partisipasi olahraga yang disesuaikan untuk atlet dengan disabilitas, baik pada tingkat rekreasional maupun kompetitif. Baik, itulah tadi video yang berjudul penjas adaptif dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.